Shalom, praise the Lord. Welcome to our program once again this morning. Shalom saudara sekalian, selamat berjumpa dengan saudara semua kembali pagi hari ini. Remember, it's always a new day, a new walk with God. Every day should be something exciting for you. Amin. Setiap hari adalah hari yang baru, setiap hari adalah hari di mana kita berjalan yang baru, dan itu semua sangat yaitu menyemangatkan kita semua. Amin. And always looking forward for the Lord to bring you into a greater victory. Dan kita akan selalu melihat ke depan, yaitu kita tahu bahwa Tuhan akan membawa kita ke dalam kemenangan yang lebih lagi. Amin. And so this morning, what we're going to talk about is without compromise. Pagi hari ini kita akan bicarakan mengenai tanpa kompromi. So let us pray first. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Father, we thank you for your goodness and your mercy. Bapak, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu. And we thank you for your creation, O God. We thank you for all that you have established on earth, O God. Dan kami berterima kasih akan segala sesuatu ciptaan-Mu di dalam permukaan bumi dan apa yang Kau telah teguhkan di dalam permukaan bumi ini. And we pray for wisdom and understanding to come to your people this morning as we listen to your word. Dan kami berdoa biarlah hikmat dan pengertian daripada Engkau turun di atas pada umat-Mu selagi kami mendengarkan firman-Mu. And we thank you for the anointing upon your servants. And we pray every word that proceed out of their mouth, may it only be of you, Lord Jesus. Dan kami berterima kasih Tuhan, urapan daripada Engkau Tuhan turun di atas hamba-hamba-Mu Tuhan, dan biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu adalah pilihan Kau saja. In Jesus' name, amen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Amen. So remember, the word is without compromise. This morning we're going to talk about. Jadi sekali lagi firman yang kita akan bicarakan pagi hari ini adalah tanpa kompromi. Amin. So Proverbs chapter 20 and verse 11 it speaks about these words. Dan kita lihat yaitu Amsal 20 ayat 11. Even a child is known by his deeds, whether what he does is pure and right. Dikatakan di sini, anak-anak pun sudah dapat dikenal dari perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Amin. So, what are you willing to compromise to feel accepted? Jadi kita tanya yaitu, apa yang yaitu saudara sekalian atau saya yaitu akan kompromikan agar yaitu kita mau diterima atau merasa diterima oleh sekeliling kita. Sometimes you may be tempted to yield a little in your beliefs. Or, please. Yaitu kadangkala yaitu mungkin saja saudara tergoda untuk menyerahkan sedikit aja yaitu akan keyakinan saudara, mengkompromikan keyakinan saudara. Or step over a line that you shouldn't cross in order to gain someone's approval. Atau bisa juga melangkahi batas-batasan yang seharusnya kita tidak lewati hanya untuk mendapatkan yaitu pengakuan atau diterima oleh orang lain. But you know what? The enemy will tell you. Tetapi apakah saudara tahu? Musuh itu akan memberitahu saudara, no one will ever like you if you don't soften your stance. Yaitu musuh itu akan membisikkan pada saudara, oh pasti nggak ada orang yang suka sama kamu kalau kamu nggak bisa fleksibel di dalam pendirianmu. Don't be so narrow-minded or rigid. Dan dibisikin lagi, janganlah kamu, ini pikirannya kok sempit ya, atau kamu tuh terlalu kaku. Go with the flow so you can be successful. Dan juga dia bisikin lagi, itu ikutin aja arus ke arahnya mana, sehingga kamu bisa sukses. And surely people will want to be your friend. Dan pasti yaitu orang-orang sekelilingmu ingin menjadi yaitu temanmu. You know, the devil the enemy knows that if you surrender in your conviction. Yaitu karena si iblis itu tahu ya, jika saudara menyerah di dalam keyakinan saudara, your ability to lead others to Christ will be damaged. And yaitu, even destroyed. Ya, maka apa yang terjadi yaitu kemampuan saudara untuk dapat memimpin orang lain kepada Kristus itu pasti akan rusak, bahkan juga hancur. So such compromise is always deadly to a believer's testimony. Dari sebab itu kompromi yang demikian itu akan selalu mematikan yaitu kesaksian dari setiap orang percaya. But then if you would stand firm in your beliefs, tetapi saudara, jika saudara mau berdiri teguh di atas atau dalam keyakinan saudara,
people will not only respect you more, Yaitu orang tidak akan hanya lebih lagi menghormati saudara, but they will also look to you when they need love and support. tapi mereka juga pasti akan mencari saudara, yaitu ketika mereka membutuhkan kasih dan dukungan. You know, you see, as a believer, you will be like an anchor in the storm. Amin. Saudara lihat ya, sebagai orang yang percaya di dalam Tuhan, saudara itu seperti jangkar yang kuat di dalam badai. And when others are suffering, Dan waktu ketika orang-orang lain di sekeliling saudara atau teman saudara mereka sedang menderita, they will be drawn to the stability and the truth you offer. amin. Pasti mereka akan tertarik yaitu pada stabilitas dan kebenaran yaitu yang saudara berikan kepada mereka. Because why? Everybody knows they don't want to talk to someone who waver in his or her belief. Amin, amin. Yaitu karena setiap orang juga tahu ya, kita pun tahu, kita tidak mau berbicara kepada seseorang yang mudah tergoyah di dalam keyakinan mereka. Because these people only want to be popular. Karena kita tahu yaitu mereka semua hanya mau menjadi orang yang populer saja. Or who will tell you what they want to hear even if it's a lie. Iya, yaitu atau yang akan memberitahu kepada mereka apa yang mereka ingin dengar, yaitu meskipun itu bohong. Definitely they want someone who knows God's word. Sudah pasti mereka ingin yaitu mengenal atau mendengar seseorang yang tahu firman Tuhan And can lead them to the truth. dan bisa yaitu menuntun mereka ke dalam kebenaran. And that's why it's so important that you stay strong. Dari sebab itu penting saudara sekalian untuk saudara semua berdiri teguh di dalam keyakinan dan firman Tuhan. So therefore you stand for your conviction and rely upon God. Dan karena itulah berdirilah untuk dalam keyakinan saudara dan saudara mengandalkan Tuhan. So your persistence, dedication to His word is a testimony to those around you. Amin, amin. Sehingga yaitu dedikasi yang gigih dari saudara sekalian kepada firman Tuhan adalah sebuah kesaksian bagi orang-orang di sekeliling saudara. Amin. And you know what? When you don't compromise, people you would never expect will come to you for help in the midst of their storms. Amin. Dan ketika saudara tidak kompromi, orang-orang yang di sekeliling saudara yang tidak pernah saudara harapkan, mereka bisa datang kepada saudara minta bantuan atau nasihat di tengah badai kehidupan mereka. Amin. And you know what happens? These things normally happens. They will begin to see your conduct, how you conduct yourself in a godly manner. Dan biasanya yaitu mereka akan melihat yaitu selama itu bagaimana saudara berperilaku saleh. And we'll know for certain that you have something valuable to offer them. Dan mereka juga tahu yaitu pasti bahwa saudara memiliki sesuatu yang berharga yang bisa ditawarkan bagi mereka. So I pray that you will stand strong and you will be a light that these people can come to you and listen to the truth of the word that you have for them. Amin. Dan dari sebab itu yaitu kami berdoa biarlah saudara sekalian berdiri teguh di dalam keyakinan dan firman Tuhan sehingga yaitu mereka bisa melihat terang yang benar dan mereka tahu kebenaran itu melalui kehidupan saudara. Amin. Isn't that awesome that God can use you? Dan tidakkah itu sangat luar biasa yaitu Tuhan bisa pakai saudara sekalian semuanya. Amin. So remember also that don't compromise or compromise your belief system or the way just to gain some approval. Jadi ingatlah saudara sekalian, janganlah kita mengkompromikan yaitu keyakinan kita atau standar-standar kehidupan kita hanya untuk dapat yaitu pengakuan daripada orang sekeliling kita. I know you would. Dan saya tahu saudara tidak akan mengkompromikan keyakinan saudara. Amin. Shall we do some declaration? Mari kita melakukan sebuah deklarasi. Father, I come to you in the name of Jesus. Bapa, saya datang kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Lord Jesus, I want to remain steadfast in my conviction. Dan Tuhan Yesus, saya ingin tetap teguh di dalam keyakinan iman saya. But you know what, Lord?
sometimes the temptation to compromise is so overwhelming. Tapi terkadang godaan untuk berkompromi itu begitu luar biasa. So Lord, help me to stay strong and glorify your name. Dan Tuhan, tolonglah saya untuk tetap kuat dan memuliakan nama-Mu. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. Amin. Amen. Praise the Lord. Our God is an awesome God. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. And so let me just pray for you guys. Dan Dr. Paul akan berdoa bagi saudara sekalian semuanya. Father, I thank you, Lord, for all those who are sick, Lord. They will put their hope in you. Dan Bapak, kami berterima kasih Tuhan, kan berdoa untuk setiap daripada mereka yang sakit, yang menaruh pengharapannya sepenuhnya kepada Engkau. And Lord, we, your servant, Lord, release your healing right now. In the name of Jesus, be healed. Receive your healing. Dan Bapak, sebagai hamba-Mu Tuhan, kami perkatakan, kami lepaskan kesembuhan daripada Engkau, yaitu di atas mereka semuanya, dan terimalah kesembuhan Engkau daripada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. May His perfect will be accomplished in your life. Dan biarlah kehendak daripada Tuhan yang sempurna yang terjadi di dalam kehidupan saudara sekalian semuanya. I thank you, Lord, also, Lord, that your people will go through the testing and they will stand through, Lord, and they will not compromise it, God. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih, kami berdoa Tuhan bagi teman-teman kami semuanya yang melewati segala macam ujian atau badai di dalam kehidupan mereka, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka berdiri teguh Tuhan di dalam keyakinan dan firman-Mu Tuhan, dan mereka bisa dapat melewati badai-badai kehidupan itu. Thank you for the breakthrough. We release that anointing upon them right now in the name of Jesus. Dan Bapak, kami berterima kasih Tuhan untuk terobosan yang Kau berikan kepada mereka semuanya. Dan kami perkatakan dan kami lepaskan terobosan daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. May your peace rest upon them. Dan biarlah damai sejahtera daripada Engkau melimpahi kehidupan mereka semuanya. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa kami semua berdoa. Amen. 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 Praise the Lord. Puji Tuhan saudara sekalian semuanya. You know, I'm looking forward for the breakthroughs that's coming along the way. But when you receive your breakthroughs, please do not hesitate to let us know. Iya, kami sangat sekali yaitu mengharapkan terobosan itu terjadi di dalam kehidupan saudara, di hadapan kehidupan kita semuanya. Dan jika saudara dapat terobosan, mujizat, itu saudara bisa memberitahu kami. So that we can glorify our God together and give Him Amen. all the praises. Dan kita dapat sama-sama yaitu memuliakan Tuhan Allah kita dan juga kita berikan segala pujian bagi Dia. Amen. 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 So remember, Jesus loves you. Ingatlah selalu bahwa Yesus selalu mengasihi saudara sekalian semuanya. My team and Pastor Debbie and myself, we also love you. Dan seluruh tim kami, Dr. Paul dan saya, kita semua mengasihi saudara sekalian semuanya. Amen. So as usual, tomorrow, tune in at 10:30 a.m. and we will be back with another word of the Lord for you. Amen. Dan seperti biasa, saudara, kita berjumpa kembali esok pagi jam 10.30, di mana Dr. Paul akan persiapkan yaitu sebuah firman Tuhan bagi saudara sekalian semuanya. Amen. So for now, we have to say our bye-byes until we see you tomorrow. Bye-bye. Amen. Ini ada saatnya untuk kita berpisah, saudara sekalian. Sampai jumpa lagi esok pagi. Amen. Tuhan Yesus memberkati.